Selamat sore, saudara-saudara pencinta siraman kalbu. Untuk hari ini, tanggal 22 Juni, kita bersama dengan Pak Pendeta Jan Terlebis Master Tinugi. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Bapak. Dan kita akan mengelaborasi, mendengarkan penjelasan beliau terkait dengan suratnya Yohanes kepada orang yang ada di jemaat di Efesus. Dia menuliskannya itu dari Pulau Patmos, pulau yang terbuang, pulau di mana di tempat terbuang. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kekal, Engkau yang hidup di hati dan pikiran kami, yang merangkul hati pikiran kami, yang memberikan ketenangan di hati sanubari kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat buat semua indera dan kalbu yang disentuhnya, agar kuat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebagai palungan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan demikian. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di antara tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dia yang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jauh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi kini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Kita meminta penjelasan dari Pak Pendeta Jan Terlebis, yang konon sebagai dosen sekolah tinggi teologi Aristamar Pekanbaru juga, yang sungguh-sungguh memberikan hati melayani jemaatnya dengan profesi dan keahlian untuk menggembalakan jemaat sebagai master teologi di bidang penggembalaan. Yang mau kita tanya kepada beliau, bagaimana ini sampai dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat Efesus? Dia menyembuhkan mereka menghadapi penjahat, tapi seolah-olah jemaat Efesus tersandung dengan sesuatu. Dan firman Tuhan ini juga mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada apa yang mereka percaya, supaya jangan sampai diambil kekinian dari kehidupan mereka seperti itu. Dipersilakan kepada anak pendeta Lubis untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Selamat berjumpa dengan Bapak dan Ibu yang mencintai siraman kalbu rohani pada saat ini.
Pertama-tama kita akan melihat bagaimana sebenarnya latar belakang kitab Wahyu ini, sehingga kita dapat melihat hal yang sungguh luar biasa tentang yang Tuhan rencanakan terhadap orang-orang percaya dan juga dunia ini. Karena dikatakan melalui kitab Wahyu ini Tuhan sedang berjumpa dengan Yohanes untuk mengungkapkan suatu rahasia tentang masa depan manusia, masa depan orang percaya. Dan dalam konteks itu dikatakan bahwa Yohanes mengalami suatu tantangan, suatu persoalan dan pergumulan yang pada saat itu semua orang-orang percaya mengalami penindasan dan intimidasi di masa kerajaan Nero. Dan waktu itu Yohanes dibuang di pembuangan Pulau Patmos dengan tujuan supaya tidak lagi memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan akan kebenaran tentang Tuhan. Tapi justru di dalam konteks dan situasi yang demikian, yaitu Pulau Patmos dipakai Tuhan menjadi satu tempat yang begitu indah untuk membukakan bagaimana rencana, bagaimana kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya dan juga masa depan dunia ini. Itu mau diungkapkan melalui wahyu dan juga melalui penglihatan yang Tuhan nyatakan kepada Yohanes. Dan awal perjumpaan Yohanes dengan Tuhan melalui kitab Wahyu ini dikatakan Tuhan memberikan penilaian ataupun solusi terhadap ketujuh jemaat yang dimulai dari jemaat Efesus, Smyrna, Pergabus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Di dalam siraman kalbu ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendak, menyatakan rencananya, atau memberikan penilaian ataupun solusi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Tuhan berkata dan menegaskan, siapa bertelinga didengarkanlah, siapa bertelinga hendaklah merenungkan setiap hal yang dinyatakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita akan melihat tiga hal pokok penting yang menjadi perenungan bagi kita. Dikatakan di situ bahwa untuk mendapatkan solusi di tengah-tengah relasi komunikasi persekutuan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah umatnya, dalam hal ini ada tiga hal. Yang pertama dikatakan adalah Tuhan memuji jemaat di Efesus, yang dikatakan Tuhan memuji perjuangan mereka, Tuhan memuji pengorbanan mereka, tetapi menjadi sia-sia karena mereka meninggalkan kasih. Jika kasihnya tidak berfungsi, maka hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hal itu yang perlu kita lihat pada saat ini, bagaimana kasih itu berfungsi di dalam ibadah kita, di dalam doa kita, di dalam diakoni kita, atau di dalam persekutuan kita. Itu yang menentukan. Dan hal yang kedua, kita lihat yang dikatakan di sini, Tuhan memuji jemaat di Efesus. Mengapa dipuji? Karena dikatakan mereka dengan tegas menolak ajaran-ajaran sesat seperti yang dinyatakan oleh Nikolaus, yang dibenci oleh Tuhan. Kira-kira siapa ini Nikolaus itu? Adalah orang-orang Yahudi pada saat itu yang nampaknya begitu indah di dalam kehidupannya, tapi dia adalah penyembah berhala. Dia adalah melakukan percabulan.
Jadi itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan jemaat di Efesus juga dikatakan menolak dan memutuskan itu tidak terjadi di dalam persekutuan orang-orang percaya di jemaat di Efesus. Dan yang kemudian dikatakan bertobatlah dan fungsikanlah kasih di dalam kehidupan jemaat. Itulah solusi. Itulah yang menjadi jawaban. Sehingga jemaat di Efesus diberikan Tuhan solusi bagi mereka supaya kembali menerima, mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan itu, bahkan menerima penyertaan mereka di dalam kehidupannya. Dikatakan ketika sudah menyatakan pengorbanan, ketika sudah menyatakan perjuangan, bahkan menolak dengan tegas kuasa-kuasa kegelapan seperti yang diajarkan oleh Nikolaus. Tetapi jika mereka tidak bertobat dan kembali kepada kasih yang mula-mula, dikatakan semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi dikatakan kembalilah kepada kasihmu yang semula. Jadi kasih itu menjadi jantung relasi, komunikasi, dan persekutuan orang percaya yang tetap di tengah-tengah kehidupan ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tapi paling terbesar adalah kasih. Mari fungsikan kasih. Jadi tentunya kasih di sini tidak semata-mata mau dikatakan memberi ini dan apa semua, tapi kasih itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk dapat saling menerima dan saling menolong satu dengan yang lain, sehingga di tengah-tengah persekutuan itu kita diikat oleh kasih daripada Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, dikatakan pada saat ini, marilah kita membangun relasi, komunikasi, persekutuan kita dengan kasih. Ingat, di mana kasih berfungsi, di situ tidak ada kekurangan. Di mana ada kasih, di situ ada semangat. Di mana ada kasih, di situ ada kekuatan. Itulah sebabnya dikatakan, segala sesuatu yang kau lakukan, lakukanlah itu dengan kasih. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Ya, demikian penjelasan dari Amang Pendeta Jantel Lubis, Master Teologi, bahwasanya jemaat Efesus diingatkan agar militan dalam cinta kasihnya, walaupun mereka menghadapi segudang 1000 macam persoalan, mereka harus tetap beriman. Jangan sampai goncang iman percayanya. Dan dikatakan firman Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Karena itu, apapun yang kita alami sekarang, Bapak Ibu, iman percaya kita tetap akan kokoh mengandalkan Kristus Tuhan kita. Kita minta penghormatan sekaligus kepada Amang Pendeta Lubis memimpin kita dalam doa. Persilakan Amang Lubis. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang kami sembah dan kami muliakan. Pada saat ini Tuhan, sungguh kami bersuka cita karena Tuhan menyatakan dan mengajak kami bahwa tidak ada satupun perjuangan kami, pengorbanan kami, bahkan perbuatan kami yang sia-sia di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami, jika kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena memang Tuhan mengajak kami, memanggil kami, bahwa kasih itu adalah kekuatan yang sungguh luar biasa, yang membawakan kami memiliki kekuatan, memiliki kemurahan, memiliki kuasa, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengalami segala kemurahan dan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah firman-Mu pada saat ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk mengingatkan, membangunkan kami di dalam membangun persekutuan kami, di dalam membangun keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini.
Terpujilah Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Anak Luis, Iya. Tuhan berkati. Amin.